investor serta Bapak-bapak Ibu ya, salam sejahtera dan salam sehat ya. Saya selaku Direktur Klipan Finance, saya akan membawakan materi public expose untuk tahun 2022. Ya, silakan teman-teman. Ini sekilas saja bahwa Klipan ini udah berdiri sejak 15 Januari ya, 1982. Udah lebih dari 4 dekade ya. Selanjutnya, ini adalah susunan komisaris serta direksi ya, masih sama, cuma sekarang adalah preskomnya adalah Ibu Rusniati Salihin ya, dan kami punya Presiden Direktur CEO adalah Pak Haryanto Citro Harjoyo ya, beliau itu dari Direktur MTF ya. Selanjutnya yang susunan komisaris sama susunan direktur semuanya sama ya. Silakan. Ini adalah sekilas kalau Bapak Ibu tahu kita hampir ada semua ya di semua kota-kota besar. Cabang utama 45, juga ada cabang perwakilan 75 ya. Jadi total ada 120. Kita lagi juga minta approval dari OJK untuk membuat beberapa kantor perwakilan ini menjadi kantor cabang ya. Sekarang jadi on progress ya, dengan bertambahnya booking daripada kita punya pembiayaan. Ya, silakan. Ini adalah sekilas kalau Bapak tahu bahwa kita di Multifinance ini fokus di pembiayaan mobil baru, mobil bekas, alat berat, serta kita juga ada produk yang namanya duit cair atau multiguna ya. Ya, kita sekilas tentang makro ya, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kita semua ngadepin tantangan ya, turbulensi ya, baik COVID maupun perang ya, bermacam-macam challenging yang kita hadapin, tapi kita tetap survive ya, dan ini kita udah lakukan lebih dari boleh dibilang 4 decade ya selama ini. Sekilas ya tadi yang saya sebutkan bahwa ada ekonomi global, di mana ada perang Rusia Ukraina yang memicu inflasi tinggi, BBM naik ya, serta juga bunga pembiayaan juga naik ya, dan dampak bermacam-macam menurunnya perdagangan, konsumsi publik itu udah mulai terasa, sehingga mengakibatkan Fed itu menaikkan suku bunga hingga 4,5% ya pada akhir tahun ini. Dan ekonomi domestik pun kita kena imbasnya dengan menaikkan inflasi juga ya, kurs nilai rupiah yang juga melemah ya, serta juga bunga SBI yang naik ya, terakhir dari 4,75% naik menjadi 5,25 ya. Tapi ekonomi 2022 Indonesia ini tetap bagus ya, malah kita itu boleh dibilang nomor 2 globally, naik di sekitar target itu. Kalau dari proyeksi BI kan 4,5 sampai 5,3, tapi perkiraan banyak bicara tentang 5,7 ya untuk tahun ini ya. Dan pertumbuhan kredit pun per September tercatat 11% ya, di seluruh semua sektor ekonomi ya. Ya, selanjutnya ini adalah sekilas ya tentang tren pembiayaan nasional ya, bahwa tumbuh dari angka dari yang namanya 367 ya T ya menjadi 397 ya. Ini yang naiknya kurang lebih 11% ya per September ya. Oke, selanjutnya, dan kalau kita bicara fokus dalam bisnis kita, itu mobil itu naik hampir 38,69 ya September per September ya dari tahun lalu. Motor naik 13,48, cuma mesin yang turun ini industri ya. Alat berat juga naik dengan tipusnya komoditi, harga komoditi naik, batu bara maupun kelapa sawit dan yang lain-lain. Elektronik juga sedikit naik ya, 13,35, dan lain-lain ini pembiayaan multiguna ya, itu juga naik 21%. Jadi sekilas bahwa pembiayaan itu per Januari dari tahun lalu compare to tahun ini naiknya 31,29%. Jadi
ekonomi tahun 2022 ini memang menunjukkan tren positif ya. Selanjutnya, nah kalau kita bicara tentang tantangan ya, khususnya tahun ini dan maupun tahun depan ya, ini juga mulai muncul COVID, varian baru, ketegangan Rusia Ukraina yang tadi mungkin Bapak udah tahu lah, dengan yang namanya mengganggu pasokan minyak global ya, memberikan efek inflasi ya, dan serta naiknya harga-harga komoditas ya, juga kelangkaan bahan baku, semikonduktor ya, khususnya dalam produksi mobil ya, membuat produksi mobil baru itu tersendat juga. Tapi dalam hal ini kita juga ada peluang-peluang ya, pembangunan infrastruktur di kawasan strategis ya, di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, inovasi baru ya di kalangan lalu produsen otomotif ya, serta mulai tumbuhnya industri otomotif elektrik ya. Dan sejalan dengan yang namanya harga boleh dibilang harga komoditas ini naik, juga peluang permintaan pembiayaan alat berat itu juga meningkat ya, masih positif meskipun sudah menunjukkan sedikit penurunan ya per September ini ya. Dan juga adanya yang namanya digitalization bisnis yang membuat pertumbuhan ini membuat positif ya terhadap bisnis ekonomi secara general ya. Ini adalah juga dari Gaikindo, penjualan wholesale mobil itu naik hampir 20% dari 627 ribuan menjadi 758 ribu ya. Kalau ini juga ada tambahan dari BI ya, saya juga kalau ini kita bisa skip aja, ini cuma data tambahan aja ya, elektronik pembayaran. Selanjutnya, nah apa yang kita lakukan di tahun ke depan ini, meskipun dengan banyaknya boleh dibilang challenging ya, yang kita udah boleh dibilang kita hadapin, dari COVID, dari inflasi, dari kenaikan suku bunga. Nah, kita terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja kita. Ini sekilas ya kinerja perseroan 2022 ya. Saya akan di sini memang ada data 2019-20 ya, tapi saya fokus di 21 dan sampai Q3 ya, Q3, bahwa total aset kita sedikit naik dibandingkan 2021, menunjukkan tren kenaikan, memang masih belum kembali ya ke zaman sebelum COVID, tapi menunjukkan tren bahwa pembiayaan kita, produksi kita naik ya, mulai bertahap naik ya. Piutang pembiayaan pun juga naik ya, dari 5.3 T menjadi 6,4 ya, serta tapi aset lain-lainnya udah menurun ya. Berarti ada beberapa yang kita memang udah berhasil membereskan, kita punya restructuring ya. Total liabilitas ini menaik seiring dengan produksi kita naik, utang bank kita juga agak sedikit naik ya di sini ya. Pendapatan memang belum belum sebagus 2021 ya, tapi kita punya bersih, kita udah naik dari 47 ke 76 ya. Ekuitas kita masih ya bertambah dikit ya per 3 quarter ini ya. Nanti kita akan lihat produksi di tahun 2022 ini, kita punya performa akan jauh lebih bagus dibandingkan 2021 ya. Selanjutnya ini sekilas info tentang ROA ya, yang 2021 kita banyak restructuring, kita banyak juga memBO daripada kita punya kualitas kredit yang kurang bagus, khususnya gara-gara COVID ya. Bahwa tahun 2022 ini Q3 kita punya ROE juga udah naik ya, dari 0,46 menjadi 1,8, ROE-nya dari 0,98 menjadi 2,1 ya. Dan untuk sedikit info bahwa porsi betulnya daripada pembiayaan kita tahun-tahun ke depan memang porsinya lebih banyak Yukar ya, 53% dari 48, nurun dari Yuskar itu dari 50 ke 42 ya, dan ini HE
ini dengan bertambahnya permintaan heavy equipment dari pasar tambang, khususnya tambang batu bara serta sawit, ini ada kenaikan dari 2 ke 5% ya. Dan kalau kita bandingkan pembiayaan, Klipan di mana ditopang khususnya oleh mobil bekas dan baru, secara keseluruhan kita punya produksi per Q3 ya dibandingkan Q21 annually itu kita udah dari 3,7 T naik menjadi 5,2 yang kita positif bahwa akhir tahun 2002 kita akan lebih dari 6,5 T, kurang lebih 6,5an ya kita punya produksi nantinya yang kita project. Dan ini adalah juga sedikit tentang net AR kita ya, seiring dengan bertambahnya pembiayaan ya, naik dari 5,9 ke 6,4 ya, serta portfolio produksi tadi yang saya sudah sebutkan dari 6,6 atau 6,7an menjadi 5,168 ya. Selanjutnya ini adalah sekilas tentang sumber dan komposisi pembiayaan ya, bahwa kita memang di hampir 54% kita memang rely banyak dari equity, karena equity kita itu salah satu yang terbesar ya di antara pembiayaan di antara company pembiayaan ya. Dan ini hampir 50% kita tergantung equity, bank borrowing sekitar 22% ya, serta channeling JF ini kita memang banyak dibantu oleh parent company kita Bank Penin 29% ya. Dan kalau kita lihat kualitas pun juga membaik ya seiring dengan bertambahnya produksi ya, serta perbaikan restructuring yang kita udah lakukan waktu COVID dan hampir habis ya. Kita sekarang yang kita restructure itu dari 1,61 NPL menjadi 1,28 ya. Selanjutnya ini sekilas tadi tentang pendapatan memang kurang lebih flat ya, dan pertumbuhan pendapatan Q3 kalau dibandingkan dengan Q2 memang kelihatan flat, tapi profitnya kita kalau tadi saya sudah sebutkan udah mulai naik dengan banyaknya booking, banyak produksi, banyak komisi ataupun provisi yang kita dapatkan dari pembiayaan baru ya. Nah, proyeksi aset per 2002 kita produksikan hampir akan 8T ya. Pendapatan juga 1,4 ya. MPF tadi sudah saya sebutkan dari 161 turun menjadi 1,2. Gearing ratio hampir sama 0,4 ya. Dan bobo kita dengan berjalannya waktu kualitas menjadi lebih bagus. Pencadangan untuk pembiayaan itu menjadi menurun dari 98% ya, bobo kita menjadi 90, dan kita akan melihat tren ini akan menurun terus ya dengan berjalannya waktu ya. Selanjutnya ini adalah kinerja Klipan ya, terakhir ini mungkin Bapak Ibu juga udah monitor, dari terakhir ini memang ada kenaikan ya 63%, juga dari Oktober perkiraan memang menjadi kurang lebih 47% dari harga saham kita. Kalau komposisi saham kita masih enggak sama, bahwa kita memang dimiliki oleh Bank Panin hampir 51,5%, masyarakat yang paling nomor 2 paling banyak ada masyarakat umum 35, 16%. BPH Luxembourg ini udah lama di kami sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar ya, 8,23% ya, serta Bapak udah tahu Pak Lo Peng Hong ini 5,12% ya. Terakhir ya, mendekati terakhir presentasi material saya ini adalah kurang lebih tanggung jawab sosial dan apa yang kita dapatkan penghargaan kita tahun-tahun 2020 ini ya. Sekilas ya, bahwa kita juga beberapa kali mengadakan Klipan Peduli ya. Ini per tanggal 24-25 Maret kita ke Panti Asuhan, Tarkas, Rumah Singgah Peduli, Panti Werda, Panti Asuhan Muslimin Jayaputra ya. Serta kita selalu rutin ya mengadakan donor darah ya. Juga untuk buku
untuk semua ya, buku baca mengumpulkan buku layak baca ya yang kita kumpulkan rutin juga ini ya, hampir setiap tahun, serta kita juga aktif untuk penghijauan ya Taman Mangrove kita terakhir tanggal 21 Oktober di Pantai Indah Kapuk daerah situ ya. Yang terakhir ini adalah penghargaan yang kami terima ya, peringkat 2 corporate brand ya untuk perusahaan pembiayaan aset 10 sampai 25 T ya, ini Infobank Award, serta juga ada Award Indonesia Digital Popular Brand ya 2002 yang diterima oleh Pak Haryanto sendiri ya. Itu ya, dan menyambut 2023 kami menyiapkan sejumlah inisiatif ya yang mestinya harus mampu bersaing di industri ini menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia ya. Sekilas ini ya strategi kami ya secara general adalah market penetration lebih ke dealer Pareto ya, expansion coverage area di new business area, new business acquisition dengan fintech, kita kerjasama, kita kembangkan dengan fintech, branding strategi, kita perbaikin, kita punya branding ya, kita perkuat, kita punya tim corporate secretary juga, regeneration, innovation culture ya, termasuk juga training di sini, optimize omni channel ya, serta sinergi dengan Penin Group ya. Ini sekilas dari pandangan kita juga persiapkan penerapan standar ISO 27001 untuk tahun 2023 ya. Oke, terima kasih. Itu adalah terakhir dari presentasi saya.